Menko Perekonomian Erlangga Hartarto mengungkapkan hasil perundingan lanjutan tarif dagang antara Amerika Serikat dan Indonesia membuahkan hasil kesepakatan antara kedua belah pihak. Bagi Indonesia, ia mengatakan telah memperoleh kepastian sejumlah komoditas yang akan dibebaskan dari pengenaan tarif resiprokal, di antaranya kelapa sawit, kopi atau kakao, serta teh. Sedangkan dari Amerika Serikat meminta timbal balik dengan pembukaan akses untuk mendapatkan mineral kritis dari tanah air. Menurut Erlangga, perundingan lanjutan bersama Ambassador United States Trade Representative atau USTR, Jameson Greer, telah berjalan dan menghasilkan keputusan yang menguntungkan kedua belah pihak. Seusai pertemuan, Amerika Serikat dan Indonesia menyepakati tenggat waktu penandatanganan perjanjian tarif dagang pada akhir Januari 2026 dan langsung ditandatangani Presiden Prabowo Subianto dan Presiden Donald Trump. Pemerintah Indonesia mengklaim hasil kesepakatan tarif resiprokal dagang dengan Amerika Serikat akan menguntungkan industri manufaktur tanah air, termasuk para pekerjanya. Menko Perekonomian Erlangga Hartarto menilai industri Indonesia akan terkena dampak positif dari kebijakan tarif, terutama sektor padat karya. Diketahui kesepakatan tarif itu kini telah memasuki babak akhir setelah Erlangga Hartarto dan Ambassador United States Trade Representative atau USTR, Jameson Greer, menyelesaikan negosiasi lanjutan pada Selasa 23 Desember 2025 waktu setempat. Setelah negosiasi dilakukan, Erlangga mengatakan salah satu kesepakatan krusial adalah pemerintah Amerika Serikat setuju untuk mengecualikan sejumlah komoditas ekspor andalan Indonesia dari pengenaan tarif resiprokal yang per 22 Juli 2025 telah disepakati di level 19% dari sebelumnya 32%. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (SDM) memastikan seluruh impor bahan bakar minyak atau BBM jenis solar akan berhenti mulai 2026. Adapun kebutuhan solar sepenuhnya akan dipenuhi dari produksi kilang dalam negeri. Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian SDM, Laude Sulaiman, menegaskan kebijakan penghentian impor solar berlaku menyeluruh termasuk bagi SPBU swasta. Hal ini sejalan dengan target pemerintah yang memproyeksikan Indonesia tidak lagi impor BBM pada 2026. Menurutnya, stop impor solar salah satunya dipicu oleh beroperasinya proyek Refinery Development Master Plan atau RDMP Balikpapan, Kalimantan Timur, di mana kilang ini akan menambah kapasitas pengolahan minyak mentah sebesar 100.000 barel per hari dari sebelumnya 260.000 barel per hari menjadi 360.000 barel per hari. Laude menilai dengan rampungnya proyek RDMP Balikpapan akan membuat Indonesia surplus solar. Karena itu, surplus solar yang dihasilkan nantinya akan diserap untuk kebutuhan domestik, termasuk untuk mendukung implementasi mandatory biodiesel. Menteri Usaha Mikro Kecil dan Menengah UMKM Maman Abdurrahman akan mengusulkan harga acuan batas minimum penjualan untuk sejumlah produk impor ke Kementerian Perdagangan. Upaya ini sebagai salah satu membentengi UMKM dari serbuan produk impor, khususnya dari China. Maman mengatakan maraknya produk China yang masuk ke Indonesia dengan harga sangat murah membuat produsen lokal sulit bersaing. Kondisi ini dinilai mengancam produktivitas UMKM. Untuk mengatasi hal ini, pihaknya sedang berkoordinasi intens dengan Kementerian Perdagangan atau Kemendak. Maman mengusulkan agar ada aturan main baru dalam peraturan Menteri Perdagangan atau Permendak terkait harga jual produk impor. Usulan ini bertujuan agar produk impor tidak lagi dijual dengan harga yang terlampau murah. Pertemuan Presiden Amerika Serikat Donald Trump dan Presiden China Xi Jinping di Busan, Korea Selatan beberapa saat lalu menandai hubungan geopolitik yang melunjak antara dua negeri ekonomi terbesar di dunia. Usai pertemuan tersebut, Trump bahkan mengambil langkah drastis untuk mengizinkan ekspor chip H200 canggih buatan Nvidia ke China. Selain itu, kemelut kepemilikan operasional TikTok di Amerika Serikat juga akhirnya rampung setelah beberapa kali terhambat.
Namun bukan berarti krisis kepercayaan antara Amerika Serikat dan China serta-merta selesai. FCC memasukkan DJI dan Autel asal China beserta semua drone dan komponen buatan asing ke dalam daftar perusahaan yang membawa resiko besar bagi keamanan nasional Amerika Serikat. Dikutip dari Business Today, berdasarkan laporan Reuters, pengumuman yang dibuat pada Senin, waktu sempat itu akan membatasi izin bagi drone-drone China tipe baru untuk diimpor atau dijual di Amerika Serikat. Kedepan, DJI Autel dan perusahaan drone asing tak bisa lagi mendapat izin FCC untuk menjual model-model drone baru atau komponen-komponen kritis ke Amerika Serikat. Langkah ini menandai eskalasi signifikan dalam upaya Washington mengambil tindakan keras ke drone-drone buatan China dalam beberapa tahun terakhir.